Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama Siti Ardeswita Lalo dengan NIRM 3020218502. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori dalam komunikasi antar budaya. Paradigma, pendekatan, dan teori. Menurut Malecki, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa makna pesan verbal dan non-verbal menurut budaya-budaya yang bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, dan bagaimana dan kapan mengkomunikasikannya, dan sebagainya. Salah satu varian penting dalam komunikasi antar budaya adalah komunikasi lintas budaya, yang secara tradisional membandingkan fenomena komunikasi dalam budaya yang berbeda. Kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain yang telah dibekali seperangkat pemahaman yang berbeda dengan dunia, maka kita telah terlibat dalam komunikasi lintas budaya. Nah, adapun pendekatan-pendekatan teoritis dalam komunikasi antar budaya, bahasa teoritis dikenal beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan fenomena komunikasi antar budaya. Antara lain itu pendekatan psikologi sosial, pendekatan interpretatif, kemudian pendekatan kritis, lalu pendekatan dialektika, kemudian pendekatan dialog kultural, dan pendekatan kritikal budaya. Adapun teori-teori dalam komunikasi antar budaya, yang pertama, phase negotiation theory. Teori ini menjelaskan bahwa akar konflik berdasarkan identitas manajemen pada tingkat individu dan budaya. Konflik yang terjadi ketika individu atau kelompok memiliki wajah mereka terancam, ada berbagai strategi dan faktor yang mempengaruhi bagaimana mengelola identitas budaya. Negosiasi wajah pertama adalah teori persuade oleh istilah pada tahun 1985 untuk menjelaskan bagaimana mengelola konflik budaya yang berbeda dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, mute group theory. Teori ini telah dipastikan terutama sebagai teori feminis dengan perempuan sebagai kelompok yang dibungkam, tetapi bisa juga diterapkan pada kelompok budaya terpinggirkan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu communication accommodation theory. Tujuan inti dari teori ini adalah untuk menjelaskan cara-cara di mana orang-orang yang berinteraksi dapat mempengaruhi satu sama lain selama berinteraksi. Nah, teori ini berfokus pada mekanisme di mana proses-proses psikologi sosial mempengaruhi perilaku yang diamati dalam interaksi. Nah, prinsip tentang konsekuensi akomodasi itu ada 3. Yang pertama, konsekuensi akan tergantung pada motif-motif penginteraksian yang dirasakan. Kemudian yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa ada level-level akomodasi yang penting dalam interaksi. Kemudian yang terakhir, konsekuensi akomodasi akan tergantung pada persa atau perceiver. Ya, demikian video hari ini, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.